tercipta dari tanah, air, api, hawa, bentuk sempurna, jadilah jiwa. Itu asal Adam. Tapi kalau kita bukan dari tanah, kita ini dari sperma, dari bapak, air mani bapak, air kencing bapak. Begitu, dari sperma dari bapak, opa dari mama, darah dari mama, daging dari mama, tulang dari bapak, kulit dari bapak, dan roh dari Allah. Mana yang datang secara langsung dari Allah, dia akan kekal abadi untuk selama-lamanya. Mana yang datang dari ciptaan, itulah yang disebut dengan sifat, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Maka mautu anta qablal maut, matikanlah dirimu sebelum engkau mati. Tahu diri, paham diri bahwa kita ini benar-benar tidak berdaya, maksudnya begitu. Kita ini benar-benar tidak berdaya dan tidak bisa apa-apa. Quwata illah, kecuali Allah. Berarti semua itu adalah atas kehendak Allah. Kembalilah kepada Allah. Begitu. Rasaku adalah rasa Allah. Tiada gerak yang ada padaku kecuali gerak Allah. Ingat itu, kembali. Nah, itu gerak Allah, bukan gerak kita, ya. Tiada roh, nyawa, hati, dan jasad. Semua itu adalah milik Allah. Semua itu milik Allah, bukan milik kita. Nah, kalau kita mengatakan saya puja semua ini, semua apa-apa yang ada di dalam diri kita, di luar diri kita, kufur kita. Kufur nikmat kita. Tidak mau mengakui semua itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Kufur nikmat, tidak diterima sholat kita, puasa kita, dan zakat kita. Apapun amalan kita tidak diterima oleh Allah. Maka pelajarilah ilmu supaya kita kenal ilmu lahir dan ilmu batin. Mana ilmu zahir? Ya syariat itu. Mana ilmu dalam? Ilmu batin? Ya makrifat itu. Maka bermakrifat kepada Allah. Mengenallah kepada Allah dan merapatlah kepada Allah. Supaya benar-benar kita paham diri, supaya benar-benar kita tahu diri, kita tidak tersesat jalan. Begitu. Kenyataan alam semesta ini adalah Allah. Nah, kenyataannya alam semesta ini adalah Allah. Nah, arti bumi dan langit adalah Allah. Supaya dipahami, ya. Arti bumi itu Allah, arti langit itu Allah. Nah, arti langit adalah Allah. Kenyataan di dalam cahaya, yaitu cahaya kebesaran Nur Muhammad. Nah, ini. Maka yang menjadi rohnya alam ini adalah cahaya Muhammad. Yang menjadi rohnya alam ini. Kalau kita tidak tahu, ya, usul asal kejadiannya alam ini, tidak sah kita memakrifat kepada Allah, tidak sah kita merapat kepada Allah, tidak sah kita mengenal Allah. Nah itu. Maka barang siapa yang belum mengetahui tentang hal ini, maka belum sah pengenalannya kepada Allah. Belum sah kita mengenal kepada Allah. Jangan merasa diri sok paling benar, sok paling tahu. Jangan, ya. Nah, karena kalau kita belum tahu usul asal kejadian alam ini dan yang menjadi rohnya alam ini, menjadi kehidupannya alam ini, termasuk kita ini datang dari siapa? Intinya kembalilah kepada Nur Muhammad. Akui sudah semua itu adalah Nur Muhammad, cahaya kebenarannya Allah. Begitu. Atau belum sah ia merapat kepada Allah. Belum sah ia merapat kepada Allah, ya. Kita semua ini adalah hak milik daripada Allah. Kita semua ini milik Allah. Dan kepunyaan Allah. Tiada kepunyaan selain Allah. Nah, semua itu alam ini. Allah punya semua, bukan kita. Kita isi alam, berarti kita juga miliknya Allah. Oleh, tapi yang dimaksudkan yang zahir dan yang nyata ini. Begitu. Oleh sebab itu, jangan pernah engkau merasa bisa. Jangan kita merasa diri kita ini yang mampu dan bisa. Jangan pernah engkau merasa tahu. Jangan merasa sok pintar. Udah gitu. Merasa paling bodoh sudah begitu. Kayak saya ini orang paling bodoh.
paling hina. Nah itu. Jangan pernah engkau merasa alim. Jangan. Atau berpahala. Karena pahala milik Allah. Nah itu, semua itu adalah milik Allah intinya. Kembalinya kepada Allah. Tetap la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Tetap tidak ada daya dan upaya yang ada pada badan ini kecuali upayanya Allah, dayanya Allah. Begitu. Tiada daya dan upaya yang ada pada diri ini selain Allah. Semua berarti begitu, selain Allah. Berarti semua ya. Maka tauhidlah ia di dalam diri batin. Nah, menjadilah satu di dalam yang dalam, sedalam-dalamnya, sedalam samudra. Yaitu Allah maksudnya. Menjadi satu di dalam Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, maka kembalinya kepada Allah. Semua itu disertai Allah, dibarengi Allah, sehingga kita bisa hidup, bisa bicara, bisa makan, bisa sholat, bisa puasa, bisa apapun yang mau disebutkan. Semua itu adalah tidak lain atas kehendak Allah. Tidak lain, semua itu adalah upaya Allah, kehendak Allah. Nah itu, tetap kembali kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada yang agung, tidak kembali kepada yang paling berkuasa, yang paling besar. Makanya di channel Anak Rantau itu ya, di situ saya menggambarkan seperti ibarat wayang, gamelan, dan gong. Kalau tidak ngikuti yang agung, yang paling besar, yang gong, salah semua, bunyinya tidak benar, bisa dilempar orang. Tapi kalau mengikuti yang agung, yang paling besar, bahkan suaranya pun paling besar, diikuti jadi benarlah, dia enaklah didengar. Sehingga menjadilah wayang itu adalah perumpamaan kehidupan manusia. Beraneka ragam bunyinya, tapi tetap kembali kepada yang agung. Yang gong itu, atau dengan kata lain, tetap kembali kepada Allah. Begitu. Tiada hijab. Nah, tidak ada dinding pemisah sebenarnya antara kita dengan Allah. Tapi kita yang selalu memisahkan diri. Kenapa kita selalu memisahkan diri? Tidak paham ilmu, tidak tahu ilmu. Karena kita belum meripat. Belum meripat kepada Allah. Belum meripat kepada Allah ya. Nah itu. Belum menyatu. Pandangan ini adalah dengan pandangan Allah. Kalam ini adalah kalam Allah. Belum menyatu dengan gerak ini adalah gerak Allah. Kalau anggota tubuh kita ini tidak beserta Allah, ia bekerja dan melakukan segala sesuatu, akan disiksa, akan dibakar di akhirat nanti. Nah, itu saja intinya. Maka anggota tubuh kita lahir maupun batin harus beserta Allah, harus bareng dengan Allah, harus bekerja beserta Allah dari sekarang. Itu namanya orang yang tahu diri, itu namanya orang yang paham diri, itu namanya orang yang kenal diri, itu namanya orang yang marifat kepada Allah, itu namanya orang yang merapat kepada Allah. Nah, maka tidak ada hijab dengan kita. Allah dengan kita tidak ada hijab, tapi kita yang menghijab diri. Nah itu. Karena batin kita belum terbuka. Maka bukalah basiroh kita. Ainul basiroh kita. Pandangan batin kita. Nyatakan dan nyalakan pandangan batin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya benar-benar bagaimana caranya kita membuka pandangan batin? Berzikirlah sebanyak-banyaknya, bertauhidlah sebanyak-banyaknya. Insya Allah akan terbuka. Nanti ada merupakan petunjuk itu. Insya Allah dan izin Allah. Karena cara saya juga seperti itu. Kita tidak akan lepas dari tauhid ya. Ini pun yang kita jelaskan ini adalah tauhid. Supaya menjadi tauhid segala-galanya di dalam Allah. Supaya menjadi satu di dalam Allah. Begitu. Ya. Atau dinding pemisah. Tidak ada sebenarnya dinding pemisah antara Allah dengan kita. Maka dikatakan oleh Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam ya.
urat leher kita ini katanya dekat ya. Tetapi Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, lebih dekat daripada urat leher kita ini. Ini kata Rasulullah ya. Maka sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu. Nah, berarti Allah itu tidak jauh dengan kita, tapi kita yang selalu merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Mata hitam dan mata putihmu dikatakan dekat ya, sudah menyatu ya. Di dalam bola mata kita ya. Allah lebih dekat daripada itu. Allah lebih dekat daripada itu. Maka jangan pernah kita merasa jauh dengan Allah, karena Rasulullah mengatakan kalau kita merasa jauh dengan Allah, sesungguhnya kita ini tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Akan tetapi, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Nah, ini jadi timbullah pertanyaan di dalam diri kita. Segitu dekatnya loh Allah dengan kita, kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Nah, itu berkatalah Sayyidina Ali ya. Nah, berkata Sayyidina Ali, aku tidak akan menyembah Tuhanku. Nah, Allah loh tidak mau menyembah Allah jika aku tidak melihat dia. Nah, itu Sayyidina Ali tidak mau menyembah Allah kalau dia tidak melihatnya. Nah, itu mendengar perkataan Sayyidina Ali ini ya, berarti Allah itu nyata. Allah itu nyata. Allah nyata oleh Allah serta di dalam diri. Allah nyata, Allah serta di dalam diri. Berkata Rasulullah ya, jika kita merasa jauh dengan Allah, nah, kalau kita merasa jauh dengan Allah dari sekarang, maka sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Maka jangan pernah kita merasa jauh dengan Allah ya. Jika kita hanya sekedar mengenal namanya saja, berarti kita hanya menyembah nama atau memuji namanya saja. Nah, bagaimana kira-kira kalau kita hanya mengenal nama saja, kita memuji nama saja? Contoh ya, kita semua yang ikut mengenal jati diri ini pasti kenal nama saya, yaitu Rahmat dari Lombok ya. Kenal rupa saya. Nah, itu ya. Kenal suara saya. Tapi kita tidak pernah berjumpa dengan orangnya. Nah, tidak pernah berjumpa dengan orangnya. Bisakah kita menaruh belas kasih kepada seseorang itu? Atau kepada saya contohnya? Tentu sekali tidak. Maka semua itu adalah semu belaka, sia-sia belaka maksudnya. Tidak ada artinya. Nah itu. Seperti itulah contohnya. Kita ini sudah jelas kita menyembah kepada Allah, tetapi cuma nama yang kita sembah. Sudah jelas, sudah pasti kita ini menyembah Allah, tapi cuma nama yang kita sembah jadinya, karena kita tidak kenal. Nah itu, maka bagaimana caranya kita mengenal? Pelajarilah ilmu. Bagaimana caranya supaya kita dapat? Tahu, paham semua ilmu. Dari titik syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, musyahadah, mukasafah, dan mahabbah. Insya Allah inilah cara-cara yang benar. Nah itu. Maka semua itu harus kita paham. Semua harus kita tahu. Nah itu. Makanya ya, sama saja seperti kita menyembah berhala. Kalau kita tidak kenal Allah yang kita sembah, sama saja seperti kita menyembah berhala. Masih belum jelas jadinya yang kita sembah. Begitu artinya. Atau belum tahu pasti yang kita cari.
belum tahu pasti yang kita dekati, belum tahu pasti yang kita cintai atau sayangi. Bagaimana kita bisa menaruh rasa cinta, rasa kasih dan sayang kepada Allah kalau kita tidak kenal? Tidak bisa. Maka berapatlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, marifatlah kepada Allah. Itu. Bagaimana dasarnya kita bisa merapat kepada Allah jika kita tidak mengenalnya? Itu semua adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Sia-sia belaka perbuatan kita. Nah itu. Rasulullah mengatakan bahwa Allah itu adalah dekat dengan kita. Rasulullah sudah mengatakan Allah dekat dengan kita. Tapi kita kok nggak mau mengenalnya? Nah itu. Kok kita tidak mau merapat? Ya maka marifat. Begitu. Jika ini kita tidak yakini, maka sia-sialah kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak percaya dengan kata Rasulullah, bagaimana kita mau dikatakan orang yang beriman kepada Rasulullah? Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, sesungguhnya ia telah dapat mengenal Tuhannya. Sudah nyata, berarti seolah-olah kalimat ini kalimat anjuran untuk kita bermakrifat kepada Allah. Tapi kita setengah-setengah percaya untuk ilmu makrifat ini atau ilmu pengenalan jati diri ini atau merapat kepada Allah. Nah itu. Tapi yang terpenting ya, jangan kita keliru, jangan salah paham. Maka untuk kita bermakrifat kepada Allah supaya benar-benar kita yakini, pelajarilah melalui alamnya, melalui ciptaannya. Janganlah engkau berpikir mengenai zatnya. Stres nanti gila kita. Nah itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, kikis sedikit-sedikit. Ibarat tetesan air ya. Tetesan air ke batu keras ya. Lama-lama bolong lah batu itu, dia tetes. Lama-lama batu itu bolong. Nah seperti inilah caranya kita mengenal jati diri kita sedikit demi sedikit. Ikuti alurnya, ikuti dari awalnya, kita pahami, kita renungkan, kita hayati, kita pelajari. Lama-lama insya Allah kita akan paham. Akan terbuka hijab itu dengan catatan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, banyak-banyaklah ingat kepada Allah. Semua anggota tubuh kita ini harus bekerja beserta Allah dalam setiap gerak, dalam setiap kedipan mata, dalam setiap apapun. Kalam ini ingat adalah kalamnya Allah. Insya Allah seperti itulah cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika perkataan ini tidak kita percaya, percuma kita bernabi kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah bernabi kepada Muhammad kalau kita tidak percaya. Kita sudah disuruh mengenal, tapi kita tidak percaya. Tidak usah bernabi kepada Muhammad, sudah percuma juga. Begitu. Makanya supaya benar-benar kita bisa yakin dan percaya, maka merapatlah kepada Allah dengan cara makrifat kepada Allah. Insya Allah inilah cara-cara yang terbaik. Tapi ingat, jangan salah paham dan jangan sembarang mengartikan, memaknakan kalau tidak mendasar Alkitab. Nanti salah arah, salah jalan, sehingga menjadi kafirlah kita. Itu sebagai himbauan dari saya. Dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beriman kepada Alkitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, dan beriman kepada ciptaannya. Insya Allah dan kepada sekalian alam-alam yang lainnya, dalam artinya akhirat. Kita harus percaya perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat itu kita harus yakini. Itu semua ada hisabnya. Dihisab, akan diadili. Begitu. Itu harus kita ingat itu. Nah, insya Allah kalau itu bisa kita pahami, mudah-mudahan kita selalu dan selalu tergolong sebagai orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tergolong sebagai orang-orang yang dekat dan merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marifatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah perkataan yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.
Dan kalau ada kata-kata ya saya yang kurang berkenan di hati, yang kurang yang kurang pas, ya, mohon dimaafkan. Nah itu. Dan mana yang kita anggap baik, ambillah. Mana yang kita anggap kurang baik, buanglah jauh-jauh. Begitu. Asal jangan buang saya ya, jangan lempar saya. Marah nanti. Karena sabar itu tidak semudah kita mengatakan. Kalau kita mengatakan sabar mudah, tapi tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Karena itu semua adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran itu adalah ujian. Kesusahan itu adalah ujian. Karena Allah mengatakan dengan berbagai macam cara Allah itu memberi ujian kepada umat atau hambanya. Semakin ia merapat kepada Allah, semakin ia diberikan ujian yang bertubi-tubi. Tapi kalau kita lulus dengan ujian ini, insya Allah akan diangkat derajatnya sebagai khalifah atau kekasih Allah yang dekat kepada Allah, sama seperti Rasulullah. Insya Allah ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.